Halo guys, kembali lagi di channel Brian Legacy. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau hari libur gini biasanya gue sering baca-baca lah ya di situ. Kalian bisa masuk ke mode stream. Nah, kalau di stream apa ya yang mau dibaca ya? Jarang sih gue baca stream gitu. Kalau kebetulan kelihatan dan menarik aja tuh baru gue baca-baca. Nah, biasanya mungkin kita cari informasi di menu berita terkait emiten yang kita pegang ya. Kalian bisa pakai kata kunci kita contoh di sini Antam ya. Antam itu kan ANTM. Nah, kita bisa pakai keyword kode ticker sahamnya atau nama emitennya gitu, Antam. Kayak gitu kita cari-cari tuh gitu ya, apakah ada berita-berita yang menarik seminggu terakhir dan akan berpengaruh ke harga sahamnya nanti di hari Senin seperti itu. Lalu yang berikutnya menarik lagi, biasanya gue lihat di riset. Gue lebih sering lihat di sini sih gitu, karena kalau di berita kan sehari itu bisa banyak berita loh yang muncul gitu ya biasanya. Ya kalau di riset biasanya kadang jarang sih ya, belum tentu sehari satu juga sih gitu. Nah tuh kayak hampir ya minimal sehari satu sih gitu ya, tapi ya jarang gitu, kadang juga nggak ada ya. Di sini yang menarik yang terbaru itu adalah ekspor batubara RI ya, yang ditekan oleh permintaan Cina. Kalian bisa baca-baca di sini. Mungkin sedikit rangkuman adalah intinya permintaan ekspor batubara itu menurun gitu ya. Nah, di sini menurun secara year on year menurun 20 juta ton. Itu lumayan besar ya. Dan di bawah sini penurunan itu ternyata dari dua negara ya. 14 juta tonnya dari Cina, lalu 6 juta tonnya dari India gitu. Nah, kalau kalian yang follow channel Benix harusnya sih udah nggak kaget lah ya, udah sering dibahas, udah pernah dibahas juga lebih dalam gitu ya. Apalagi kalau Cina berhasil membangun apa tuh ya, lupa gua, jalur kereta yang menghubungkan dari Cina Selatan ke mana gitu. Nah itu lebih ini lagi gitu, kalau itu udah jadi transportasi untuk kebutuhan batubara dalam negerinya bisa lebih cepat. Nah di sini kalau kita lihat memang yang kita tahu juga kan Cina dan India juga itu memang lagi menggenjot batubara ya, artinya eksplor batubaranya itu memang juga lagi digenjot ya, jadi melimpah lah gitu ibaratnya. Bingung gua. Jadi di India sama di Cina juga bisa dibilang sedang banyak gitu ya batubaranya. Jadi ya ini jadi sentimen negatif intinya itu buat emiten batubara sebenarnya, terutama yang penghasilan utamanya dari ekspor gitu ya. Mungkin kalau yang penghasilan utamanya dari domestik gitu ya, penjualan domestik, mungkin nggak terlalu pengaruh gitu. Tapi memang biasanya lebih menguntungkan itu yang ekspor sih gitu. Jadi kalau domestik itu kena harga yang lebih murah biasanya ya, karena kan siapa sih pembeli utama batu bara gitu kan ya, PLN. Nah, PLN itu kan pasti mau belinya dengan harga murah lah. Alasannya karena biar bisa subsidi ke masyarakat juga kan, untuk subsidi harga listrik gitu. Seperti itu.
Oke, lalu yang butuh selain itu ya smelter ya. Nah, gua kurang update terkait smelter nih gitu ya. Apakah sudah bertumbuh pesat gitu ya smelter ini, dan kalau bertumbuh pesat ya artinya kebutuhan domestik akan lebih banyak gitu ya. Dan lebih menguntungkan mungkin kalau menjualnya ke smelter ketimbang ke PLN kayak gitu. Nah, yaitu kalau kalian pegang emiten batu bara, ulik lagi tuh laporan keuangannya, cari tuh si misalkan si emiten ini penghasilan utamanya lebih banyak dari ekspor atau domestik gitu. Kalaupun ekspor, apakah ke Cina dan India paling besarnya gitu kan? Kalau misalkan nggak kedua negara itu, misalkan dia gedenya itu ke Eropa misalnya atau ke Amerika. Nah, mungkin mereka masih butuh juga kali ya, maksudnya penurunan permintaannya nggak terlalu signifikan seperti Cina dan India gitu. Mungkin ya. Jadi kali tugas kalian juga tuh ya, PR untuk ngulik tuh kayak gitu. Nah, kalian baca lagi di sini kalau dari Kementerian SDM gitu ya, di sini lebih rendah lagi ternyata gitu sejak awal tahun, berarti ini year to date lah ya, mencapai 130. Jumlah tersebut memenuhi berarti di level 500, berarti dari target 500 itu baru terpenuhi 131 juta. Artinya targetnya bisa ekspor 500 juta, tapi yang bisa diekspor itu cuma 131 gitu. Nah, ini bukan karena batu baranya yang gak ada atau memang permintaannya yang berkurang gitu. Kalau di sini kita nanti kita lihat lagi ya. Oh enggak, itu ternyata target setahun ya. Target setahun jadi baru terpenuhi 130, baru 26%-nya karena baru bulan Mei ya. Ya nanti kemungkinan di akhir tahun permintaan bisa meningkat ya, karena musim dingin kan, musim salju gitu. Nah, kita nggak tahu sih apakah di akhir tahun targetnya bisa tercapai atau enggak. Oke, menyusutnya volume ekspor batubara, Indonesia mungkin ditekan penurunan volume penjualan beberapa emiten batubara. Nah, di sini yang volumenya berkurang itu seperti UNTR, United Tractor, Bumi Resources, Harum Energy, lalu meski demikian beberapa emiten seperti AAD, PTBA, dan ITMG masih mencatatkan kenaikan. Nah, ini kalian perlu ulik tadi yang gue bilang. Di sini UNTR, Bumi, dan Harum dia lebih banyak ekspornya kemana gitu. Lalu bandingkan dengan si AAD, PTBA, ITMG. Nah, karena mereka tuh di sini mencatatkan kenaikan, sementara UNTR, Bumi, dan Harum mencatatkan penurunan gitu. Itu kan jadi menarik ya. Pantesan kemarin kayaknya AAD harganya lumayan ya, naik tuh. Sempat ke 7.500. Sekarang ditutup 7.300-an ya kalau nggak salah. Gitu. Nah, kalian zoom nih. Total ekspor 2024. Kok yang ini pada enak Bumi. Total penjualannya paling banyak itu Bumi dan
Adi ya, Bumi dan Adi banyak nih. Total penjualannya naik, ada yang turun. Nah kalau dari ekspor yang 3 itu naik tadi ya. Nah di sini sih keterangannya NA ya, jadi kita bingung nih mau turun atau naik gitu ya. Tapi kalau secara total memang turun ya. Kalau di sini Harum yang paling banyak penurunannya, berikutnya Bumi, lalu terakhir UNTR. Itu kalau secara total ya. Oke, nih ya, kalau kalian males baca dari awal, nah langsung ke bagian key takeaway. Biasanya udah disimpulkan lah. Itu. Oke, seperti itu aja dulu terkait info menariknya. Ya, semoga bermanfaat. Thank you.